Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, kami dari kelompok 3 akan menyampaikan sebuah materi mengenai teori belajar kognitif dan penerapannya berdasarkan teori Bauman, Gardner, dan Piaget. Sebelum memulai materi, kami akan memperkenalkan kelompok 3 yang beranggotakan Rizky Nuzul Agustiansyah, Rohmel Kapitan Akbar Maulana, Rusdiana Aisyah Putranti, Udan Dwi Saputro, Giska Giokusuma, Yahya Safir. Selamat menyimak materi dari kelompok kami. Jangan di-skip. Pengertian teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar. Teori ini menunjukkan bahwa ketika siswa belajar dilihat dari proses bagaimana dia bisa memahami pembelajaran itu. Lalu dari pemahaman yang bagus akan mendapatkan hasil belajar yang maksimal. Hal ini merupakan kebalikan dari teori behaviorisme. Lalu poin yang kedua yaitu berpendapat bahwa belajar melibatkan proses mental yang kompleks termasuk memori, perhatian, bahasa, pembentukan konsep, dan pemecahan masalah. Hal-hal itu tadi adalah bentuk proses dari teori kognitif ini tadi untuk mendapatkan hasil maksimal dari pembelajaran. Lalu kita bagi teori belajar kognitif menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu teori belajar kognitif menurut Tolman, teori belajar kognitif menurut Gardner, lalu teori belajar kognitif menurut Piaget. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai teori belajar kognitif menurut Tolman. Edward James Tolman lahir pada tahun 1886 dan berkarya hingga tahun 1959. Beliau adalah seorang Amerika psikologi perilaku. Eksperimen Tolman menunjukkan bahwa belajar adalah lebih dari sekedar memperkuat respons melalui penguatan. Penguatan yang dimaksud di sini adalah merupakan tanggapan dari sesuatu tingkah laku yang dilakukan secara berulang-ulang, lebih dari 1 kali atau 2 kali. Kemudian Edward C. Tolman mengusulkan teori behavioris yang purposif yang di dalamnya mencakup segi positif dari konsep behavioristik dan kognitif. Selanjutnya, behaviorisme purposif atau yang sering disebut dengan purposive behaviorism. Stimulus memperoleh pembelajaran dari pengalaman sendiri dan lingkungan. Tolman mengatakan bahwa dalam belajar, hal yang utama adalah proses interaksi yang berkesinambungan dengan lingkungan dan bertahap melalui yang pertama yaitu organisme, kita sendiri, manusia, yang kedua eksplorasi, yaitu adalah tindakan mencari atau melakukan penjelajahan guna menemukan sesuatu, yang kedua yaitu melalui peristiwa satu dan pengulangan lagi melalui peristiwa yang kedua. Dan yang ketiga adalah belajar adalah mengenal tentang situasi, baik situasi keadaan maupun lingkungan. Selanjutnya adalah penerapan teori kognitif Tolman dalam pembelajaran. Jadi, menurut Tolman, belajar adalah mengenal tentang situasi. Jadi, sebenarnya organisme belajar itu ada di sekitar kita. Ibaratnya jika kita berbalik ke kiri, maka kita juga akan menemukan sesuatu di sana. Namun jika kita berbalik ke kanan, maka kita juga akan menemukan sesuatu yang lain. Karena teori Tolman itu mengajarkan bahwa suatu rangsangan tertentu akan menimbulkan respon tertentu pula. Jadi kita akan melihat suatu rangsangan itu sebagai perspektif baru. Dan hal ini tuh terjadi secara berangsur-angsur sehingga kita sebenarnya dapat membuat kesimpulan sendiri dari sesuatu yang kita dapat dalam berbagai situasi. Jadi di penerapan teori kognitif menurut Tolman ini, dalam belajar kita tidak hanya fokus dengan praktek, namun dalam proses belajar seseorang perlu mengeksplorasi hal yang dipelajari dari berbagai situasi yang dia kenal. Selanjutnya, teori belajar kognitif menurut Robert M. Gardner adalah seorang ahli psikologi yang banyak melakukan penelitian mengenai fase belajar, tipe-tipe kegiatan belajar, dan strategi belajar. Teori belajar yang dikemukakan Robert Gardner merupakan perpaduan seimbang antara behaviorisme atau analisis perilaku dan kognitisme. Menurut Gardner, belajar merupakan seperangkat proses yang bersifat internal bagi setiap individu sebagai hasil transformasi rangsangan yang berasal dari peristiwa eksternal di lingkungan individu yang bersangkutan. Lingkungan individu seseorang meliputi lingkungan rumah, geografis, sekolah, dan berbagai lingkungan sosial. Berbagai lingkungan itulah yang akan menentukan apa yang dipelajari oleh seseorang, dan selanjutnya akan menentukan akan menjadi apa ia nantinya. Agar kondisi eksternal itu lebih bermakna, sebaiknya diorganisasikan dalam urutan peristiwa pembelajaran, metode atau perlakuan. Selain itu, dalam usaha mengatur kondisi eksternal, diperlukan berbagai rangsangan yang dapat diterima oleh panca indera, yang dikenal dengan nama media dan sumber belajar.
Kondisi eksternal ini dibagi menjadi 8 fase peristiwa pembelajaran menurut. Saya akan menjelaskan 8 fase belajar menurut Gaffney. Yang pertama, fase motivasi. Siswa harus diberi motivasi untuk belajar dengan harapan bahwa belajar akan memperoleh suatu hadiah. Yang kedua, fase pengenalan. Siswa harus memberi perhatian pada bagian-bagian yang esensial dari kajian instruksional. Yang ketiga, fase perolehan. Bila siswa memperhatikan informasi yang relevan, maka bisa dikatakan ia sudah siap menerima pelajaran. Yang keempat ada fase retensi. Informasi yang baru diperoleh harus dipindahkan dari memori yang jangka pendek ke memori jangka panjang. Yang kelima ada fase pemanggilan. Fase ini berfungsi untuk memanggil informasi yang sudah didapatkan sebelumnya. Yang keenam ada fase generalisasi. Biasanya informasi itu kurang nilainya jika tidak diterapkan di luar konteks di mana informasi itu dipelajari. Yang ketujuh ada fase penampilan. Siswa harus memperhatikan bahwa mereka telah belajar sesuatu melalui penampilan yang tampak. Yang ke-8 fase umpan balik. Para siswa memperoleh umpan balik tentang penampilan mereka yang menunjukkan apakah mereka telah atau belum mengerti tentang apa yang diajarkan. Saya, Rohmel Kapitan Akbar Maulana, akan menjelaskan tentang teori belajar kognitif menurut Piaget. Teori belajar kognitif menurut Piaget. Teori perkembangan kognitif disebut pula teori perkembangan intelektual atau teori perkembangan mental. Tujuan teori Piaget ialah untuk menjelaskan mekanisme dan proses perkembangan intelektual sejak masa bayi dan kemudian masa kanak-kanak yang berkembang menjadi seorang individu yang dapat bernalar dan berpikir menggunakan hipotesis-hipotesis atau dugaan. Kecenderungan proses berpikir menurut Jean Piaget. Yang pertama, organisasi, ialah penataan informasi dan pengalaman menjadi struktur-struktur psikologi yang dikoordinasikan satu sama lain yang digunakan sebagai sistem. Selanjutnya, adaptasi, ialah penyesuaian terhadap lingkungan yang terdiri atas asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi. Selanjutnya, asimilasi, ialah memahami sesuatu yang baru dengan mencocokkannya dengan struktur kognitif yang telah ada. Selanjutnya, akomodasi, ialah menyesuaikan skema-skema yang sudah ada untuk merespon situasi yang baru. Yang terakhir, ekuilibrasi, ialah tindakan untuk mencari penyeimbangan struktur kognitif. Sekian. Anak hebat tidak lupa sarapan. Roti gandum diolesi selai. Terima kasih kami ucapkan sudah mendengarkan sampai selesai.